Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore dan selamat datang peserta penerimaan tamu ambalan Pramuka MA Ma'arif Udanawu Blitar tahun 2021. Bagaimana nih kabarnya kakak-kakak sekalian? Pastinya baik dan semangat serta antusias untuk mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan tahun 2021. Tak terasa nih, kita sudah sampai pada hari kedua penerimaan tamu ambalan tahun ini ya. Dan kali ini kita masuk pada materi yang ketiga, yakni tentang struktur kepramukaan. Saya, Aniatul Neli Yuliana, akan memandu materi kita hari ini hingga selesai. Di samping saya sudah ada pemateri untuk struktur kepramukaan. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini. Untuk data pribadinya namanya Muhammad Agus Arwani. Untuk tempat tanggal lahirnya Blitar 5 Agustus 2002. Alamat Desa Temenggungan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Profesi sekarang sebagai mahasiswa. Riwayat pendidikan formalnya SD dan sederajat SDN Temenggungan 2, SMP sederajat di MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar. Untuk SMA sederajat di MA Ma'arif Plus Keterampilan Udanawu Blitar. Perguruan tinggi di UIN 1 Tulungagung. Pengalaman beliau yang pertama sebagai Pratama MTS Ma'arif Bakung pada tahun 2016-2017, yang kedua yaitu sebagai Pramuka Garuda pada tahun 2019. Pengalaman yang ketiga yakni sebagai Sekretaris Umum DKR Udanawu yang menjabat sampai sekarang. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Kak Agus Arwani untuk menyampaikan materi kali ini. Baik, terima kasih kepada Kak Aniatul Neli Yuliana atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi tadi kakak istilahnya saya memberikan materi ya. Jadi sebenarnya saya dan kakak dan teman-teman yang lain itu istilahnya belajar bersama aja ya, enak belajar bersama. Ya, jadi hari ini kita belajar bersama tentang struktur gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Jadi struktur gerakan pramuka di Indonesia itu sudah tertera atau sudah tercantum sesuai dengan keputusan Gerakan Pramuka Nasional nomor 220 tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana rentetan-rentetannya. Jadi gerakan pramuka itu sebuah organisasi yang tingkatnya sudah tingkat nasional, terus mulai dari tingkat nasional, terus tingkat daerah, ada lagi tingkat kabupaten, tingkat daerah itu maksudnya adalah provinsi, terus tingkat bawahnya lagi tingkat kabupaten, terus tingkat ranting sampai tingkat sekolahan atau biasa disebut dengan gugus depan. Nah, itu semua sudah ada strukturnya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama tentang struktur gerakan pramuka. Jadi struktur gerakan pramuka itu sudah ada istilahnya, sudah ada peraturannya, seperti ada aturannya seperti awal tadi menurut keputusan Kuartir Nasional nomor 220 tahun 2007. Nah, jadi yang paling strukturnya adalah yang pertama itu adalah majelis pembimbing. Jadi atau yang biasa kita sebut dengan MABI. Nah, itu di semua tingkatan mulai dari nasional, daerah, terus cabang, ranting sampai gugus depan itu ada MABI-nya. Setelah MABI itu ada kuartir. Nah, kuartir nasional itu tingkat nasional, kuartir daerah untuk daerah dan seterusnya. Terus ada lagi BPK, Badan Pengurus Keuangan, kalau tidak salah seperti itu BPK atau yang biasa disingkat BPK. Terus ada lagi koordinator gudeg, dari koordinator gugus depan, ada lagi satuan karya dan badan kelengkapan yang lain. Ya, seperti itu sudah tercantum di keputusan Kuartir Nasional
seperti tadi ya. Jadi strukturnya itu sudah teratur dengan rapi ya, seperti halnya kita mengikuti organisasi-organisasi yang lain itu juga ada strukturnya, mulai dari ketua, terus ada wakilnya, bendaharanya, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi saya ini sudah membawakan satu media ya, ini seperti ini. Jadi ya kelihatan ya, kelihatan ya. Ya saya taruh sini aja. Jadi di Gerakan Pramuka Indonesia itu sudah memiliki struktur yang tertulis ya. Jadi seperti ini, yaitu yang pertama adalah pramuka utama. Ya kita sebut yang paling tertinggi ya. Ini sebentar. Ini paling tertinggi ini adalah pramuka utama. Pramuka utama di Indonesia itu adalah Bapak Presiden. Kak Nelly, siapa presidennya? Pak Joko Widodo. Ya, jadi pramuka utama kita adalah Kak Insinyur Haji Joko Widodo atau Bapak Presiden, itu pramuka utamanya. Nah, itu ke bawah lagi, jadi ada garis, ini ada sudah garis pembimbingan dan bantuan ya. Jadi ini adalah garisnya, itu bawahnya ada lagi Mabinas ya, Mabinas, Ketua Majelis Pembimbing Nasional. Nah, itu ada jajarannya juga, nanti ada ketuanya, ada wakilnya, ada bendaharanya, sekretarisnya, dan yang lain-lain. Nah, Mabinas kita adalah presiden kita, yaitu Bapak, atau dalam pramuka itu kita biasakan dengan sebutan kakak, jadi Kak Insinyur Joko Widodo. Nah, Mabinas ini, semua Mabi itu tugasnya adalah memberikan bimbingan dan bantuan ya, memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari yang bersifat moral, terus organisatoris, terus material, finalisasi, dan masih banyak lagi ya, seperti itu. Nah, Kamabinasnya kita adalah Kak Insinyur Joko Widodo. Nah, dengan Mabinas ini sejajar dengan garis bimbingan dan bantuannya adalah Kuartir Nasional. Nah, Kuartir Nasional ini tugasnya adalah mengelola semua kegiatan yang tingkatnya adalah nasional ya. Kalau kuartir nasional tingkatnya nasional. Sebenarnya Mabinas, Mabida, terus Mabicap, terus Mabiran ini tingkat tugasnya sama, yaitu memberikan bimbingan dan bantuan seperti itu. Nah, sama halnya dengan Kuarnas, terus Kuarda, terus Kuarcap, terus Kuaran, itu juga seperti sama, mengelola kegiatan yang berada di kuartirnya. Kalau kuartir nasional, jadi yang diatur adalah kuartir tingkat nasional. Untuk ketuanya, Kak Kuarnasnya kita sekarang ini adalah Kak Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso. Seperti itu ya. Jadi Kak, atau biasa disebut Kak Budi Waseso, itu adalah Kak Kuarnas kita sekarang ini. Nah, itu yang mengurus atau mengelola semua kegiatan kepramukaan di tingkat nasional. Selain mengelola atau mengatur kegiatan tingkat nasional, tugasnya kuartir itu adalah istilahnya apa ini ya? Konsultasi, jadi kerjasama, memberikan kerjasama hubungan dengan pemerintah atau instansi setempat. Ya, kalau tingkatnya nasional, jadi pemerintah instansi setempatnya adalah tingkat nasional. Nah, seperti itu. Terus ini ada Lemdikanas, terus ada DKN, Dewan Kerja Nasional, Pinsaka tingkat nasional, BPK. Ini adalah badan pendukungnya kuartir nasional ya, jadi di tingkat nasional. Kalau sering kita lakukan, sering kita jumpai itu adalah mungkin yang seperti BPK, terus Pinsaka tingkat nasional, terus Lemdikanas, ini mungkin kita jarang ketemu, ya kan? Iya, kan? Mungkin ya belum pernah seperti itu. Jadi kalau kita itu sering ketemunya dengan Dewan Kerjanya, karena tugas Dewan Kerja adalah melakukan musyawarah pramuka penegak putra dan putri, serta pramuka pandega putra dan putri di kuartirnya masing-masing. Nah, kalau Dewan Kerja Nasional, jadi kuartirnya adalah di nasional. Iya. Jadi seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, semua ini
telah diputuskan mulai dari ketua, terus Kamabdinas, jajaran Mabdinasnya, jajaran kuartir nasionalnya, terus DKN-nya, ini sesuai dengan musyawarah nasional yang diselenggarakan 5 tahun. Jadi jabatan di tingkat nasional ini dari Kamabdinasnya, Kuarnasnya, dan lain-lain dari badannya atau kelengkapannya itu adalah 5 tahun. Berarti untuk menjabatnya beliau-beliau itu 5 tahun. Iya, seperti itu 5 tahun ya. Jadi kalau di kuartir nasional itu 5 tahun. Terus ke bawah lagi ya. Jadi dari tingkat nasional kita turun lagi tingkat daerah. Jadi tingkat daerah itu tugasnya juga sama ya. Jadi semua ini berantai, memiliki garis mulai dari pembinaan, pengendalian, pembimbingan dan bantuan atau teknis, perwakilan, pengawasan, itu ada dari tingkatannya bawah ke atas. Jadi di sini itu nanti saya jelaskan di akhir saja. Jadi tadi kita masuk ke tingkat daerah. Jadi daerah itu ada mabinya juga, majelis pembimbingnya atau mabinya, terus ada kuardanya juga. Jadi kamabidanya kita adalah Ibu Gubernur. Kak Nelly, Ibu Gubernurnya siapa coba? Ibu Khofifah. Iya betul. Jadi kamabidanya, jadi kamabida, jadi daerah. Istilahnya pembedanya adalah daerah, tingkat daerah. Jadi provinsi. Nah, seperti itu ya. Jadi kamabidanya adalah Kak Khofifah Indar Parawansa. Nah, itu juga ada wakilnya, juga ada bendaranya, sekretarisnya, jajaran mabinya, itu pokok sudah ada dan struktur. Nah, nanti kalau saya jelaskan semua, nanti waktu banyak sekali, nanti kita tidak cukup untuk sampai ke gugus depannya atau sampai ke ambalannya. Jadi nanti saya akan jelaskan strukturnya segaris besar. Kita belajar bareng tentang struktur gerakan pramuka dari tingkat nasional sampai tingkat gugus depan atau ambalannya. Ya seperti itu. Jadi kamabidanya adalah Kak Khofifah Indar Parawansa. Terus ini garis pembimbingan dan bantuannya setara dengan kuartir daerah. Jadi tugasnya juga sama. Tadi kamabida adalah memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari moral, fisik, terus material, organisatoris, dan yang lain-lain. Nah, kuardanya juga tugasnya juga sama. Mengelola semua kegiatan atau kepramukaan di tingkat daerah. Kalau keluarga kan daerah. Nah, keluarga kita adalah siapa? Kak keluarga kita adalah Kak Arum Sabil. Kak Arum Sabil ya. Kak Arum Sabil, Kak keluarga kita yang kemarin menggantikan Kak Saifullah Yusuf. Jadi keluarga kita adalah Kak Arum Sabil. Nah, di sini juga ada badan kelengkapannya mulai dari BPK yang selalu mengelola keuangan, terus Pinsaka, Satuan Karya. Saka itu adalah singkatan dari Satuan Karya. Satuan Karya sebuah badan yang di dalam gerakan pramuka itu untuk meningkatkan atau mengasah karya-karya dari pemuda-pemuda terutama gerakan pramuka. Nah, ini. Terus ini ada lagi yaitu Dewan Kerja Daerah. Pokok kita itu sebagai penegak dan pandega itu istilahnya sering sekali berkegiatan dengan dewan kerjanya. Karena dewan kerja itu tugasnya seperti tadi, yaitu menjalankan musyawarah dari pramuka, penegak dan pandega putra atau putri di kuartirnya. Nah, sekaligus membantu setiap kegiatan yang ada di kuartirnya. Kalau di DKN, Dewan Kerja Nasional, di tingkat nasional. Kalau Dewan Kerja Daerah di tingkat daerah. Seperti itu. Nah, tadi ya ketua kuartir daerahnya adalah Kak Arum Sabil, terus ketua Dewan Kerja Daerahnya Kak siapa? Ini mungkin dari teman-teman sering ketemu juga. Kak, jadi ketua Dewan Kerja Daerahnya adalah Kak Robi Pratana. Kak Robi Pratama. Mohon maaf, Kak Robi Pradana ya. Jadi itu adalah ketua Dewan Kerja Daerahnya. Nah, itu ya. Jadi kita sering ketemu, kita sering berjumpa di kegiatan cabang kita, yaitu Kak Robi Pradana. Nah, itu jadi tingkatannya. Ini semua keputusan di tingkat daerah ini kita
lakukan atau sesuai dengan musyawarah daerah. Ya, jadi di pramuka itu semua keputusan itu istilahnya kita musyawarahkan. Ya, jadi musyawarahkan selama 5 tahun. Ya, jadi 5 tahun Sama seperti di nasional. ya, seperti 5 tahun itu musyawarah daerahnya. Nah, setelah daerah kita turun lagi ke tingkat cabang. Ya, di tingkat cabang itu juga sama, ada strukturnya juga sama, yaitu ada mabin, ada majelis pembimbingnya, ada BPK-nya, ada kuartirnya, ada sakanya, ada ya DKC-nya, Dewan Kerjanya, itu lembaga pendukungnya, itu juga sama seperti yang di atas tadi. Jadi di tingkat kabupaten ini adalah Kama Bicap, ya. Ketua Majelis Pembimbing cabang. Nah, jadi Kama Bicap kita adalah bupati kita. Siapa bupatinya? Kak Rini. Ya, Kak Rini Syarifah, ya, yang kemarin baru menggantikan Kak Rianto. Iya. Jadi istilahnya kalau di sini sudah tertera ini mabinya, ketua mabinya tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat kabupaten itu sesuai dengan kepala daerahnya masing-masing. Iya. Seperti itu. Jadi masuk lagi ke cabangnya, kita masuk lagi ke cabang. Ketua mabinya adalah Kak Hajah Rini Syarifah. Nah, terus ini ada juga jajaran mabinya mulai dari wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan yang lain-lain badan kelengkapannya. Terus garis pembimbing dan bantuannya setara dengan kuartir cabang. Nah, kuartir cabang kita adalah Kak Sudah. Kuartir cabang kita ya, kuartir cabang ya. Kalau Kak Rizal Ismail itu adalah DKC-nya. Kuartir cabang kita adalah Kak Budi Kusumar Joko. Nah, sama-sama Budinya. Kalau di tingkat nasional itu Kak Budi Waseso. Kalau tingkat cabangnya kita Kak Budi Kusumar Joko. Itu menggantikan Kak Toto, ya, Kak Toto yang kemarin bulan Januari itu dipanggil oleh Sang Kuasa. Jadi digantikan oleh Kak Budi Kusumar Joko. Nah, di musyawarah di cabang ini juga ada lembaga-lembaga pendukungnya, mulai dari BPK-nya, terus Pinsakanya, tingkat cabang, Dewan Kerja cabangnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita juga sering berkegiatan, ya, berkolaborasi dengan Dewan Kerjanya, yaitu Dewan Kerja cabangnya yang dipimpin atau yang diketuai oleh Kak Rizal Ismail, atau biasa kita kenal Kak Rizal atau Kak Mail, seperti itu. Ya, tugasnya juga sama, melaksanakan musyawarah pramuka penegak pandega yang berada di kuartirnya dan melakukan dan membantu kegiatan yang setiap dilakukan oleh kuartir cabangnya. Jadi seperti ini, dan ini semua ini kita musyawarahkan di musyawarah cabang selama 5 tahun sekali. Seperti itu. Sama saja seperti Munas dan Musda, ya? Iya, sama. Iya. Nah, terus kita turun lagi, habis cabang itu tingkat kabupaten, bawahnya lagi tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan ini biasa kita sebut dengan kamabiran. Nah, kalau majelis pembimbingnya mabiran atau ketuanya kamabiran. Jadi ketuanya kita adalah Pak Camat. Pak Camat kita berada di Udanawu, ya. Iya, wilayahnya di Udanawu. Wilayah kita adalah di madrasah ini di Udanawu. Jadi kamabirannya adalah Pak Camat atau yang bernama Kak Anggo Takdir, ya. Jadi Kak Anggo Takdir itu adalah kamabiran kita. Nah, ini juga ada jajaran mabinya, mulai dari wakil ketua, bendahara, dan sekretarisnya. Terus ini satu garis pembimbingan dan bantuan dengan kuaran. Nah, jadi kuaran kita adalah Kak kuaran kita. Ketua kuartir ranting kita adalah Kak Agus Cahyono. Nah, ini tugasnya juga sama seperti tadi,
Kuaran, Kuarcat, Kuarda, Kuarnas, itu tugasnya juga sama, yaitu mengelola setiap kegiatan yang dilakukan di kuartirnya. Nah, gerakan pramuka di kuartirnya, serta memberikan kerjasama atau hubungan dengan instansi sesuai dengan tingkatannya, dan masih banyak lagi seperti itu. Pada intinya adalah mengelola setiap kegiatan yang ada di kuartirnya masing-masing. Nah, di sini juga ada BPK-nya, terus ada Pinsakanya, terus ada DKR-nya, Dewan Kerja Rantingnya, dan masih dan lanjut selanjutnya nanti ada lembaga-lembaga pendukungnya. Nah, di Kuaran ini Kakuaran kita adalah Kak Agus Cahyono Danawu. Ya, seperti itu. Untuk Dewan Kerja Rantingnya, ketuanya adalah Kak Dimas Satrio Anugrah. Nah, Kak Dimas ya. Jadi biasa kita sebut dengan Kak Dimas. Jadi seperti itu. Jadi tugasnya juga sama, semua tugasnya juga sama. Terus habis itu ini dimusyawarahkan sesuai dengan musyawarah ranting selama 3 tahun ya. Kalau di sini 3 tahun itu musyawarah ranting. Berarti berbeda dengan di berbeda dengan cabang tadi, daerah dan nasional. Ya, berbeda. Kalau tingkatannya ini 3 tahun sekali. Itu untuk musyawarah rantingnya. Nah, kita turun lagi setelah ranting, kita masuk ke gudeg ya. Jadi gudeg, gugus depan, atau biasa kita sebut dengan pangkalan atau sekolah ya. Jadi sekolahan kita MA Ma'arif ya, MA Ma'arif plus keterampilan Udanawo itu gugus depannya adalah 050 nol berapa? Oh ini ya, 05 051 05 052. Nah, jadi 0 ini 07 strip 051 terus 07 strip 052. Itu untuk gugus depan di madrasah ya, Madrasah Aliyah Ma'arif ini. Jadi di sini juga ada jajarannya, ada strukturnya juga, mulai dari Kamabigus, terus bawahnya lagi ada lagi Kaharma Bigus, ada jadi jajaran Mabi mulai dari bendahara, sekretaris dan yang lain-lain. Terus nanti ada juga di gugus depan ini sudah langsung terjun ke anggota pramukanya. Jadi anggota pramuka yang ada di sekolahannya. Ya, jadi tugasnya tadi ini garisnya ya, jadi Kamabigus sama dengan gugus depan, terus Pamuksaka dan yang lain-lain. Jadi ini sudah saja saya teruskan. Ya, jadi di Kamabigus ini tugasnya juga sama, mulai dari kuartir nasional, terus kuartir dari majelis pembimbing nasional, majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing cabang, majelis pembimbing ranting, sampai majelis pembimbing gugus depan. Itu tugasnya juga sama, yaitu mengelola gerakan pramuka di tingkatnya masing-masing. Kalau tingkatnya nasional di nasional. Nah, oh iya, ada kelupaan ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak, seperti ini nanti garisnya ini sudah ada ya, mulai dari garis pembinaan, garis pengendalian dan pembimbingan atau bantuan. Jadi tidak mungkin seorang Kamabinas langsung terjun ke gugus depan. Tidak mungkin ya. Nanti capek, Pak Jokowi harus ke sana ke sini. Hari ini ke Papua, hari ini ke Kalimantan, hari ini ke sana. Tidak mungkin. Jadi semua itu teratur mulai dari bawah. Jadi nanti garis pembimbingan dan bantuannya dari Kamabinas turun ke Kamabida. Ketika ada apa-apa nasional akan turun ke Kamabida dulu. Daerah, majelis pembimbing tingkat daerah. Majelis pembimbing tingkat daerah turun lagi ke tingkat cabang. Nah, habis cabang turun lagi ke tingkat ranting. Habis ranting turun lagi ke tingkat gugus depan. Nah, jadi gugus depan itu hal itu juga berlaku untuk sebaliknya. Gugus depan tidak bisa langsung untuk naik ke tingkat nasional atau tingkat daerah atau tingkat cabang. Jadi harus melewati Kamabirannya, jadi melewati mabirannya, majelis pembimbing tingkat rantingnya. Sama juga dengan kuarnasnya, kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang,
Kuartir, Ranting, gugus depan, dan badan lembaga lainnya itu jalurnya adalah ke atas satu persatu tingkatnya. Jadi gugus depan laporan ke Ranting, Ranting laporan ke cabang, cabang laporan ke daerah, daerah laporan ke nasional, seperti itu. Jadi kok nanti tiba tingkat daerah langsung terjun ke gugus depan, aduh malahan ya daerah Jawa Timur ini sangat luas sekali ya, jadi nanti kecapean sendiri ya, jadi gunanya seperti itu, tugasnya adalah masing-masing. Dewan Kerja Nasional nanti turun ke Dewan mengondisikan Dewan Kerja Daerah, daerah turun lagi itu kerjasamanya kalau dari bawah ke Dewan Kerja cabangnya, Dewan Kerja cabang kerjasama lagi di tingkat Dewan Kerja Ranting, seperti itu. Jadi nanti Dewan Kerja Ranting akan langsung terjun ke tingkat gugus depannya masing-masing. Seperti itu kan. Ranting di tingkat kecamatan mungkin sekolahannya itu tidak terlalu banyak. Kalau cabang langsung turun ke Ranting, langsung ke sekolahan, aduh capek ini di Blitar ini dihitung saja ada berapa sekolahan ya. Jadi seperti itu. Tingkat garis koordinasinya, garis-garis yang lain, garis pengawasannya itu ada peraturannya masing-masing dari bawah ke atas, seperti itu. Tidak bisa langsung naik. Kalau langsung naik dari cabang langsung ke nasional, aduh ini pasti kalau kita rasa sendiri itu pasti sudah kecapean, seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi, dari strukturnya seperti itu. Ada jajaran mabinya, majelis pembimbingnya, terus ada kuartirnya, ada BPK-nya, ada dewan kerjanya, ada sakanya, dan badan kelengkapan yang lain. Ya seperti itu. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke gugus depan ya tadi. Ya, terakhir kita ke gugus depan. Ya, gugus depan itu adalah sekolahan kita. Ya, saya jelaskan tadi sekolahan kita adalah MA Ma'arif, seperti tadi gugus depannya. Dan Kamabigusnya kita adalah kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita adalah Kak Faiz Balia Muhammadi. Jadi Kamabigus kita adalah Kak Faiz Balia Muhammadi. Tugasnya juga sama, mengelola setiap kegiatan yang ada di gugus depannya. Nah, jadi gugus depan yaitu mengelola kegiatan kepramukaan di MA Ma'arif, seperti itu. Terus bawahnya lagi itu ada Kaharmabigus ya. Kaharmabigus. Ketua harian. Jadi ketua harian majelis pembimbing. Nah, itu yang setiap hari bisa standby untuk mengurusi atau mengelola kegiatan pramuka kita. Nah, jadi atau menggantikan setiap Kamabigusnya berhalangan, seperti itu. Kalau Kaharmabigus kita adalah Kak Nur Kholis. Ya, itu Kak Nur Kholis. Kalau pokok intinya di pramuka itu tidak ada yang tua ya, jadi kakak adik seperti itu. Kak Nur Kholis. Jadi Kamabigusnya adalah Kak Nur Kholis, terus Kamabigusnya adalah Kak Faiz Balia Muhammadi, terus Kaharmabigusnya adalah Kak Nur Kholis. Terus bawahnya Kak Nur Kholis itu strukturnya adalah pembinanya. Jadi pembina pramuka. Jadi pembina pramuka kita adalah Kak Cahya Prasetya. Jadi Kak Cahya Prasetya adalah pembina pramuka MA Ma'arif Bakung Udanawo dan dibantu oleh pembina atau pembantu pembinanya. Yang pertama adalah Kak Fajar Zamzami dan yang kedua adalah Kak Siti Nadira. Ya, Kak Siti Nadira. Baik, jadi tugas pembina itu pada intinya adalah memberikan pembinaan atau pembimbingan kepada peserta didiknya. Karena kita kan pembina itu langsung berkoordinasi dengan atau langsung bersentuhan dengan peserta didiknya. Jadi pramuka di tingkat sekolahnya itu tugas pembina. Lah, tugas pembantu pembina seperti Kak Fajar, terus Kak Nadir itu adalah kenapa kok putra putri? Nah, kenapa coba? Karena memang mereka berbeda. Iya, karena mereka berbeda lah. Masa sama Kak Fajar. Nah, Kak Fajar itu adalah laki-laki. Jadi pramuka itu istilahnya adalah apa itu?
satuan terpisah ya. Jadi satuan terpisah, ada satuan laki-laki, ada satuan perempuan. Nah, kalau kan istilahnya membantu pembina. Jadi pembina kita Kak Cahya kan laki-laki, kan tidak mungkin akan ketika ada apa-apa langsung dengan koordinasi dengan perempuan. Nah, kan enak ada pembantunya Kak Fajar, Kak Nadir tadi untuk perempuan. Nah, yang pembantu laki-lakinya adalah Kak Fajar. Nanti ketika Kak Cahya berhalangan itu akan bisa digantikan dengan Kak Fajar. Nah, untuk yang putri adalah Kak Nadir. Ya, seperti itu. Jadi habis dari pembina satuan itu di gugus depan ada juga istilahnya ke anak-anaknya gitu ya. Jadi dari atas tadi Kamabigusnya, terus ke Harmabigus. Jadi ini yang gambaran besar aja ya, yang saya jelaskan gambaran besar yang perlu diketahui. Nanti takutnya kebacut, istilahnya kalau orang Jawa kebacut nggak tahu Kamabigusnya ke Harmabigusnya. Seperti itu ya. Jadi Kamabigusnya tadi, ke Harmabigusnya tadi, pembinanya utama adalah Kak Cahya, pembantunya pembina Kak Fajar Zamzami dan Kak Siti Nadhiro. Nah, turun lagi kita ke ambalannya. Di ambalan itu kalau di tingkat penggalang apa namanya? Dewan galangnya. Ya, kalau di tingkat ambalan Dewan ambalan. Kalau tingkat pandega Dewan Racana. Beda seperti itu. Jadi seperti itu. Di Dewan Ambalan juga ada strukturnya, mulai dari ketuanya, ketuanya, terus bawahnya lagi sekretaris bendahara dan yang lain-lain. Karena satuan terpisah di MA Ma'arif ini, karena pramuka satuan terpisah, jadi di MA Ma'arif ini juga menerapkan itu ketuanya pramuka itu istilahnya kalau di tingkat penegak istilahnya adalah pradana. Nah, pradana. Ada pradana putra dan ada pradana putri. Pradana putra kita adalah Kak Sokip Lutfi. Ya, jadi pradana kita perlu diketahui adalah Kak Sokip Lutfi. Nah, pradana putri kita adalah Kak Alfi Khairun Nisa. Nah, Alfi Nur, ada nurnya, cahayanya. Kak Alfi Nur Khairun Nisa, seperti itu. Jadi itu yang perlu diketahui. Nah, di ambalan ini juga ada istilahnya pemangku adat. Nah, pemangku adat apa coba? Pemangku adat, tukang mangku adate. Nah, betul, tukang mangku nggowo. Nah, kalau bahasa Jawanya itu nggowo. Jadi pemangku adat itu tugas saya ulang lagi, pradana tadi tugasnya adalah menjadi seorang pemimpin dalam semua kegiatan atau organisasi kepramukaan di tingkat ambalannya. Jadi pemimpinnya adalah disebut dengan pradana. Tugas pemimpin ya seperti pemimpin-pemimpin yang lain harus bisa mengayomi anggotanya, harus bisa berpikir bagaimana kegerakan pramuka di tingkat ambalannya itu bisa berjalan. Nah, di pradana itu satu garis dengan pemangku adat tadi. Nanti jadi garis koordinasinya sama. Itu pemangku adat. Pemangku adat kita adalah Kak Kevin. Yang cowok. Nah, tadi jadi pembina ada satuan terpisah. Jadi yang laki-laki adalah Kak Kevin Setiawan. Nah, terus yang putri adalah Kak Lailatul Mahmudah. Seperti itu. Ya, saya itu sedikit tahu ya. Karena saya juga alumni sini, jadi sedikit tahulah tentang struktur kepramukaan di MA Ma'arif ini, terutama di ambalannya. Jadi pemangku adat tugasnya adalah jadi di ambalan itu ada adat istiadatnya, suatu yang dipegang untuk menjadi pedomannya ketika melaksanakan tugas. Ya, kalau sini ambalannya namanya Sunan putranya Sunan Kalijaga, untuk satuan putrinya ambalannya Sri Kandi. Ya, Sri Kandi, seperti itu. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Itu, nah ciri khas itu Sunan Kalijaga dan Sri Kandi yang tugasnya adatnya adalah pemangku adat tadi. Yang putra adalah Kak Kevin, yang putri adalah Kak Laila. Ya, Kak Lailatul Mahmudah. Seperti itu. Nah, di bawahnya lagi, di bawah pradananya. Jadi atas
sebenarnya atas sendiri adalah Pradana tadi, Pradana Putra dan Pradana Putri. Walaupun tingkatnya sejajar, paling ketuanya intinya adalah Pradana dan Pradani tadi, Kak Sokip sama Kak Alfi tadi. Nah, kalau masalah adat istiadatnya, adat ambalannya, yang paling tertinggi adalah Kak Kevin sama Kak Ella. Ya, Kak Ella tadi seperti itu. Ya, seperti itu tentang strukturnya dari atas dulu, habis itu ke bawah lagi. Ya, jadi di ambalan itu juga ada sekretarisnya. Ya, sekretaris tugasnya juga gambaran besarnya seperti tugas-tugas sekretaris yang lain, yaitu mengatur segala administrasi di tingkat gugus depan. Ya, bukan gugus depan dong. Di tingkat ambalannya, iya, di tingkat ambalannya. Kalau gugus depan ada tugasnya jadi di jajaran Mabi tadi. Nah, tugasnya mengatur segala administrasi yang berada di ambalannya. Nah, kalau sekretarisnya kita adalah sekretaris itu di pramuka biasa disebut dengan apa? Kerani. Ya, kerani. Ini kerani. Agak haus ini. Oh, ada minumnya. Diminum. Ya, gak apa-apa. Iya. Ya, namanya juga belajar bersama, terkadang itu ada salahnya dan ada juga betulnya. Jadi sekretaris itu di ambalan biasa disebut dengan kerani. Iya. Ya, kerani. Kalau di pramuka itu kerani, bukan kenari. Nah, kenari itu burung. Seperti itu. Iya. Jadi kerani kita adalah Kak untuk satuan putranya Kak Alvin Rizky. Kak Alvin Rizky. Nah, satuan putrinya Kak Yuyun. Kak Yuyun. Ya, itu. Jadi perlu diketahui, nanti takutnya ada suatu kegiatan kepramukaan ditanya, ini mau ngumpulin administrasi. Bingung. Nah, itu takutnya seperti itu. Jadi harus perlu diketahui bahwa sekretaris satuan putranya adalah Kak Muhammad Alvin Rizky. Satuan putrinya Kak Yuyun Hidayati. Kak Yuyun Hidayati. Bukan Widorowati. Itu penyanyi. Ya. Nanti joget kita nanti. Ya, seperti itu. Terus ada lagi bendaharanya. Bendahara kita itu biasa disebut dengan juru uang, jurang. Ya. Kalau ada juga yang biasa menyebut dengan bangkir, kalau ada juga yang bisa menyebut dengan jurang, juru uang. Nah, juru uang kita satuan putra adalah Kak siapa? Muhammad Ubaidillah. Kak Ubed. Ya, terus satuan putrinya Kak? Ada Kak Amelia. Oh, Kak Amel. Iya, jadi satuan putranya adalah Kak Ubed, terus Kak Ubaidillah, terus satuan putrinya Kak Amelia. Ya, seperti itu. Terus bawahnya lagi itu ada bawahan divisi-divisi atau biasa dengan seksi-seksi. Mulai kalau seksi itu biasanya kalau di tingkat ambalan itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh divisi kegiatan kasih divisi kegiatan, terus ke inventaris kasih divisi inventaris. Butuh income, informasi dan komunikasi kasih divisi income. Beda lagi dengan dewan kerja. Nah, dewan kerja itu memiliki divisi yang sudah ditentukan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau di dewan kerja itu sudah ada divisi-divisi. Ya, yang sudah ada divisi-divisinya. Kuarto juga seperti itu. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi tingkatan strukturnya, gambaran besarnya dari saya ini adalah pengetahuan saya dan pengalaman saya sendiri. Nanti kok ada kurangnya silahkan bisa berkomentar ya di bawah ini. Nanti di tayangan ini bisa berkomentar, memberikan bila ada yang salah atau ada yang kekurangan bisa ditambahkan seperti itu. Kita di sini enak bareng, belajar bareng, sama-sama belajar. Iya. Ya, jadi dari atas tadi kita ulang lagi dari atas, pramuka utama kita adalah presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terus bawahnya lagi itu adalah Kamabinasnya, ketua majelis pembimbingnya yang memberikan bimbingan dan bantuan seperti tadi itu adalah Kamabinasnya adalah Kak Jokowi, ya, presiden kita. Terus Kakwarnas kita adalah Kak Komjen Pol Purnawirawan Budi
Wasiso. Ya dibedakan dengan yang cabang tadi. Ya, bersama. Tinggal nama keduanya ya. Nama pertamanya adalah Kak Budi. Budinya. Terus kalau tingkat nasional Kak Budi Wasiso. Terus turun lagi ke tingkat daerah. Tingkat daerah Kama bidanya adalah Ibu Gubernur kita, adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, itu satu koordinasi dengan kuartir daerahnya. Kuartir daerah kita adalah Kak Arum Sabil, Kak Haji Muhammad Arum Sabil. Seperti itu. Terus turun lagi ke tingkat cabang. Dari atas tadi ada yang kelupaan yang sering bergabung atau sering interaksi dengan kita adalah Dewan Kerjanya. Dewan Kerja Nasional adalah Kak Fatkul Manan. Kak Fatkul Manan tadi kelupaan. Di Dewan Kerja Nasionalnya adalah yang baru terpilih kemarin adalah Kak Fatkul Manan dari Sumatera. Terus bawahnya lagi tingkat daerah Dewan Kerjanya adalah Kak Robi Pradana. Robi Pradana bukan Pratama tadi. Mohon maaf saya menjelaskan salah. Robi Pradana. Terus bawahnya lagi tingkat cabang ketua Kamabicapnya ketua majelis cabangnya adalah Kak Bupati siapa? Kak Rini Syarifah. Jadi Kamabicapnya adalah Kak Rini Syarifah dan kuartir cabangnya ketuanya adalah Kak Budi Kusumar Joko. Ya, Kak Budi Kusumar Joko untuk ketua kuartir cabangnya dan Dewan Kerja cabangnya diketuai oleh Kak Rizal Ismail. Turun lagi kita ke tingkat ranting, itu ketuanya Kak Mabiranya adalah Bapak Camat, yaitu Kak Anggo Takdir. Ya, seperti itu. Jadi terus kuartir rantingnya adalah Kak Agus Cahyono. Terus bawah Dewan Kerja rantingnya diketuai oleh Kak Dimas Satrio Anugrah. Terus masuk lagi ke gugupan, ketua Kamabigusnya adalah Kak Haji Faiz Balia Muhammadi. Terus bawahnya lagi ketua harian majelis pembimbingnya adalah Kak Nur Kholis. Kamabigusnya Kak Nur Kholis. Bawahnya lagi pembina utama kita adalah Kak Cahya Prasetya. Bawahnya lagi ada pembantu pembina Satuan Putra adalah Kak Fajar Zamzami dan Satuan Putrinya adalah Kak Siti Nadira. Bawahnya lagi masuk lagi ke Ambalan. Pradana kita putra adalah Kak Sokib Lutfi. Pradana putri kita adalah Kak Alfi Nur Khairun Nisa. Bawahnya lagi sejajar atau satuannya koordinasinya sama itu dengan pemangku adat kita. Pemangku adat kita adalah Kak Satuan Putra adalah Kak Kevin Setiawan. Terus Satuan Putri adalah Kak Lailatul Mahmuda. Terus bawahnya lagi ada strukturnya, itu perlu diketahui agar tidak salah dalam melakukan kegiatan nanti pada hari nanti, yaitu tentang sekretarisnya. Ya, sekretaris atau keraninya adalah yang Satuan Putra Kak Alvin Rizky. Satuan Putri adalah Kak Yuyun Hidayati. Terus bawahnya lagi ada lagi bendahara atau juru uang atau biasa disebut dengan juga bankir. Juru uang kita adalah Satuan Putra adalah Kak Ubaidillah, Satuan Putri kita adalah Kak Amelia. Nah, itu nanti bawahnya juga ada seksi-seksi, mungkin kita perkenalannya lain waktu juga atau sambil kita berkegiatan di tingkat Ambalan itu dapat kita ketahui. Seperti itu. Gambaran besar atau gambar sedikit pengetahuan saya dan pengalaman saya tentang struktur kepramukaan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat Ambalan atau gugus depan. Seperti itu. Gimana? Sudah ini Kak? Ini mungkin sudah terlalu panjang ya. Saya itu istilahnya kalau disuruh ngomong itu 2 jam itu koyah, istilahnya kalau bisa Jawanya koyah itu enggak berhenti-henti seperti itu. Istilahnya ya padahal ya mulut. Ya, seperti itu istilahnya kita juga bersama belajar bersama-sama. Jadi ketika ada saya salahnya, namanya juga saya masih belajar, pasti ada salahnya. Seperti itu. Oke Kak, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mungkin ada kesan-pesan dari Kakak untuk disampaikan pada peserta PTA tahun ini. Apa nih Kak kesan-pesannya? Ya baik,
apa ya pesan-kesan saya untuk peserta PTA, yang penting terus semangat dalam pandemi ini. Istilahnya jangan pernah menunggu, namun kalianlah yang bergerak. Seperti itu. Jadi kalian yang menggali. Seorang pramuka itu tidak ada istilahnya menunggu. Jadi kalian yang menggali ilmu-ilmu, terutama materi-materi sebelumnya atau materi-materi sesudahnya, silahkan diterapkan sambil belajar seperti itu. Terus dari yang saya sampaikan tadi, silahkan dihafalkan ya, atau difahami, terutama dihafalkan untuk nama-namanya. Takutnya nanti tingkat kabupaten ketika kita kegiatan keluar ke kabupaten ditanya, Kak Warcapnya siapa tuh? Gak tahu Kak. Wah, ya coba malu-maluin kita ya. Nanti tanya, ini dari gugus depan mana? Aduh, ini kenal siapa lagi. Ini ya? PTA-nya gimana? Jadi seperti itu. Terutama di gugus depannya, tingkat rantingnya, tingkat cabangnya, tingkat daerahnya, tingkat nasionalnya, mohon sedikit diberikan kehafalannya untuk menghafal nama-nama pemimpin-pemimpin kita seperti itu. Itu saja ya pesan saya, terus semangat dan terus berusaha dan jangan sampai menyerah seperti itu. Baik Kak Agus, terima kasih atas materinya hari ini. Terima kasih atas keluangan waktunya. Sama-sama. Untuk mengisi kegiatan PTA ini. Semoga materi yang disampaikan Kak Agus ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian dari saya selaku moderator pada materi kali ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.